Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Termasuk malam ini Allah berikan nikmat kepada kita hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini mendapat berkah serta rahmat, dan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat, halaman 28, yaitu doanya berbunyi Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Baris kedua dari atas. Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Ya Tuhanku, Rabbi, ya Tuhanku. Yang berdoa di sini adalah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Lut, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan ini. Jadi di zaman Nabi Lut itu, kita mungkin sudah tahu sejarahnya bahwa kerusakan yang terjadi saat itu adalah di mana umat Nabi Lut suka sesama jenis, laki-laki ketujuh dengan laki-laki, perempuan ketujuh dengan perempuan. Nah, ini kerusakan yang terjadi saat itu. Kaum liwatun, kaum sesuka sama jenis, sudah didakwahi, diajak kembali kepada Allah, diajak menyembah kepada Allah, tidak mau juga. Bahkan mereka sendiri menggoda Nabi Lut, digoda ya. Maka sudah tidak ada, rasanya tuh sudah habis sabar. Nabi Lutnya sudah habis sabar. Berdoalah kepada Allah, ya Allah tolong aku. Minta tolong, sudah tidak jalan lain lagi, sudah wadah minta tolong hanya kepada Allah atas kaum yang berbuat kerusakan ini. Nah, jadi minta tolongnya kepada Allah, terserah Allah lagi kayak apa kira-kira hukuman yang akan diberikan kepada kaum yang berbuat kerusakan. Terserah Allah. Nah, kita kalaupun ada
yang sudah hampir kira-kira sudah kepepet benar, sudah tidak ada jalan lain lagi. Ada orang-orang di sekitar kita yang berbuat kerusakan, yang berbuat menyalahi aturan-aturan, apalagi aturan-aturan agama, didakwahi kada bisa, diajak kita yang dikelahi, bahkan kita dimusuhi, ingin dibunuh. Tidak ada cara lain lagi, kembalikan kepada Allah, minta tolong dengan Allah, serahkan Allah yang memutuskannya. Sebagaimana kaum Nabi Lut ini, Allah siksa, Allah azab atas perbuatan kerusakan yang mereka lakukan. Nah, kita sama kayak itu juga. Bila kepepet sudah tidak lagi, kembalikan kepada Allah. Allah yang ampun urusan. Tugas kita sudah selesai. Yang penting sudah kita bawai ke jalan yang baik, kita ajak ke jalan yang benar, kita nasihati ini salah, itu kada bujur. Bilanya bayak kada menurut, ya masih mending itu. Ini sudah tidak menurut, mengelahi lagi, ini yang sakitnya, memusuhi lagi. Nah, ini bahayanya, bahkan mengancam kita. Nah, ini kembalikan kepada Allah urusannya. Itu yang pertama, doa Nabi Lut. Yang kedua, sambungannya, Rabbi habli minas solihin. Pendek doanya, Rabbi habli minas solihin. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah memberi dia anak yang soleh. Ini luar biasa. Maka Allah kabulkan, diberi oleh Allah anak. Pertama, anak Nabi Ibrahim bernama Ismail. Selain soleh, Nabi. Yang kedua, diberi lagi anak Ishak. Selain soleh juga, Nabi juga. Ini terbukti doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah, minta anak yang soleh. Nah, kita kayak itu juga sama, dan wajib sebenarnya kita itu minta kepada Allah supaya diberi anak-anak yang soleh soleha. Setiap hari kalau bisa baca doa ini, karena penting. Anak soleh itu penting dan sangat berguna, sangat bermanfaat, tidak cuma di dunia ini, sampai kita meninggal. Itu manfaatnya luar biasa anak soleh. Kalau soal harta, kada banyak kita bisa harta, dan harta cenderung malah bisa menjerumuskan kita. Harta kada banyak bisa, tapi anak banyak. Nah, anak minta lawan Allah supaya anak kita jadi anak yang soleh. Doa, salah satu caranya dengan doa ini. Nah, setiap hari baca Rabbi habli minas solihin. Bahkan Nabi Zakaria sama juga, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Minta anak yang soleh juga. Itu doa-doa nabi-nabi. Kenapa doa anak soleh yang dibaca oleh Nabi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena penting tadi Bang. Kita ini manusia rata-rata berisi anak. Walaupun ada di antaranya yang tidak dianugerahi oleh Allah anak, tapi kebanyakannya berisi anak. Sedikit ya, yang kada berisi anak itu sangat sedikit orang. Kalau dihitung-hitung nih di muka bumi ini, kebanyakannya rata-rata berisi anak. Nah, minta dengan Allah, jangan asal olah aja anak.
malam Jumat nih menukoy, jangan asal tukoy. Tukoy aja. Oh, ada terjemahannya tuh di situ tuh. Tukoy sama dengan jangan asal beolah anak, olah terus, berdoa kada. Nah, selain doa yang ada di Al-Quran, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, apalah kira-kira? Kada tahu menokoi aja tadi nih. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Minta supaya ketika kita baolah anak tadi tidak diganggu syaitan saat mengolahnya, dan kalaupun menjadi anak, anaknya insya Allah jadi anak yang soleh. Itu penting, jangan asal menculuk, asal keculuk sudahan. Bahkan ini trik memang Pang, wajib juga kita tahu lah, harus ada ulama itu menyebutkan hendak bolah berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, atau doa tadi Rabbi habli minas shalihin atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa kena ujar sidin bila hendak keluar tuh baca lagi doa tuh bila hendak keluar, tapi dalam hati aja, kada usah disuarakan. Allahumma jannibna syaitan. Nah, jangan usah disuarakan, dalam hati aja lah. Oh inggih, dan praktek malam ini langsung kita. Kada usah disuarakan. Ceroboh pian neguroi. Oh, itu ilmu. Penting kada istilah ceroboh dalam hal ilmu agama. Kalau hendak belajar fikih saja, nah fikih itu ceroboh aja banyak. Kembali lagi urusan istinja, urusan bersuci, itu mendikisah-kisah bujur-bujur menorang ceroboh nih ya. Padahal kada belajar agama kita ini merangkum semua keadaan manusia sampai hal-hal seperti itu saking sempurnanya agama. Itu menunjukkan agama kita ini sempurna. Hal-hal seperti itu aja diatur oleh agama. Jadi wajib minta lawan Allah supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Bilanya soleh-solehah anak kita tidak cuma merasakan kenikmatannya di dunia aja. Besi anak soleh-solehah itu bila di dunia ini nyaman dilihat, boleh ke rumah karena anak kita soleh dilihat, sampai waktu sembahyang senang hati. Ya kalau himong hati melihat anak sembahyang, anak sholat, karena habis sholat mengaji, senang rasanya. Karena melihatnya lagi belajar, anak soleh. Lawan kita taat, berbakti, ini soleh. Jadi nikmatnya tidak cuma itu di dunia, sampai kita meninggal tetap dapat nikmatnya, yaitu Allah selamatkan kita di dalam kubur di akhirat berkat anak kita tadi soleh. Tanpa inya mendoakan kita pun cukup inya beramal beribadah itu sampai pahalanya ke kita, karena anak kita soleh tadi, baik, solehah. Inya sembahyang, kita sudah meninggal, inya sembahyang, walaupun inya kada mendoakan umpamanya nih, tanpa mendoakan Rabbi firli wali walidayya, inya sholat, itu pahala sholatnya sampai juga untuk kita. Inya mengaji baca Al-Quran, pahalanya sampai juga kesan kita. Apalagi sampainya berdoa, doanya disampaikan oleh Allah untuk kita.
Ya Allah, ujarnya, ampuni dosa abah mama ulun. Diampuni Allah karena dia anak yang soleha. Nah itu sampai di akhirat kita merasakan. Makanya penting. Makanya Allah memasukkan doa nabi-nabi yang minta anak soleh dalam Al-Quran, supaya inilah bacaan doa yang harus kita baca kalau ingin anak soleh. Ini doanya. Nah itu penting dan wajib sebenarnya setiap hari. Jangan kada, setiap hari ini. Kalau bisa memang setiap hari, terutama habis sholat minta lawan Allah. Memang ada orang itu kada langsung anaknya itu kada langsung soleh, ada juga babal, nakal, tapi jangan putus asa, doa terus. Pasti yakin suatu saat Allah bukakan hati anak kita, yakin. Ada ulama besar, amun kada salah khilaf, ngarannya nih Malik bin Dinar, amun kada salah khilaf. Beliau itu sebelum jadi ulama besar, sadis luar biasa, mahajar orang iya, mabuk iya, sebelum jadi ulama. Tapi orang tua Sidin ada pernah putus asa mendoakan, terutama bila ada majelis ilmu, orang tua Sidin hadir, berdoanya di majelis ilmu. Itu hebatnya orang tua Sidin. Kayak kita nih, berdoanya di majelis ini, majelis ilmu, kita bacakan nih. Berkat Sidin selalu mendoakan anaknya, minta lawan Allah anak soleh di majelis ilmu, kemudian dibukakan oleh Allah hati anaknya, taubat, jadi ulama besar. Jadi memang kada langsung, ada yang kada langsung tuh, tapi ada juga yang langsung diberi oleh Allah. Yang pasti kita jangan putus asa sebagai orang tua. Melihat anak babal benar, nakal, biarnya sudah sadadanya tuh, jangan, kesian anak. Nah, kita dituntut tanggung jawab. Kenapa? Karena anak tuh amanah, tugas kita memang. Inya nakal, ujian dari Allah, diberikan oleh Allah ujian kita. Inya pintar pun sebenarnya ujian juga itu dari Allah. Semua itu kan ujian yang diberi oleh Allah. Bisa tidak menjaga amanah yang diberi oleh Allah. Nah, tugas kita tadi jangan pernah putus asa. Bila soal anaknya jangan pernah putus asa. Yakin, walaupun tidak saat ini dikabulkan, karena pasti dikabulkan oleh Allah. Walaupun sudah habis umur kita, tidak ada aja lagi anak nih, ada berubah aja lagi, tapi tetap yakin doa-doa kita yang sudah terkumpul, yang sudah kita panjatkan dengan Allah, pasti kena anak itu akan dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa minta anak soleh itu kalau di jika ada hukumnya tuh, wajib hukumnya, wajib memang. Ini termasuk ku anfusakum wa ahlikum naruh, jaga dirimu dan keluargamu. Ini termasuk doanya. Selain ilmu, selain kita sekolahkan, doa nih salah satu cara menjaga anak supaya anak kita ini berada di jalan yang baik, supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh. Kemudian doa selanjutnya, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini surah Shad ayat 35 kada salah, dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang membaca doa. Ujar Nabi Sulaiman,
Rabbi firli, wahai Tuhanku ampuni aku, wahabli mulkan, dan berilah aku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang kerajaan itu tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Ayo, berarti kerajaan paling besar tuh Nabi Sulaiman. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan yang paling yang sama atau paling besar dari itu, tidak ada kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam jadi raja. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, ulun hendak mengijazahkan doa ini lawan orang pian, bahwa doa ini pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad ketika Nabi Muhammad sholat diganggu oleh jin ifrit. Dibaca oleh Nabi doa ini, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tangkap sidin jin ifritnya, diikat sidin di tihak. Doanya artinya apa? Bila ada jin yang mengganggu, takutan jin dengan doa ini. Kenapa? Nabi Sulaiman, siapa pengikutnya? Jin, tunduk jin dengan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Muhammad yang baca. Ulun sudah beberapa orang yang orang ini diganggu oleh jin. Sakit orang nih, diganggu karena jin. Selain ulun bacakan doa ini, ulun rajah. Ini boleh ditiru ya. Ulun rajah di kertas, tulis saja doa ini di kertas, kemudian masukkan ke dalam botol air minum. Kalau bisa beri madu, kertasnya itu dimadui, set masukkan, minumkan dengan orangnya yang diganggu jin. Ulun kada sikong berdua, Bang. Ulun buktikan langsung. Coba aja orang yang aduh saya datang ulun, coba ini sudah dijasakan malam ini, diterima mobil tuh. Nabi Muhammad sudah terbukti. Ada orang hanyar 2 bulan yang lalu sakit, keluarga kebetulan diganggu oleh jin. Jinnya ini utusan orang, mengganggu, masuk ke tubuhnya, sakit di perutnya, sakitnya. Kita bacakan munajat, berikan airnya, kemudian ulun rajah tadi, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, tulis di kertas, lumuri kertasnya dengan madu, masukkan dalam botol tadi, minumkan. Langsung melihat manusia ini, melihat itulah ininya yang melihat jinnya di dalam sakitan. Alhamdulillah tidak lama setelah itu sembuh. Kada sekali dua terbukti. Makanya ulun wani menyampaikan. Jakanya kada tadi kada juga. Tapi sebenarnya ulun ini koler tadi itu nah, koler bila ada orang datang, koler. Makanya baik ulun sampaikan aja, pakai sorangan gitu nah. Sorangan. Nah, kira-kira itu, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan beribadah, keistiqomahan menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bunakhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.